Emas adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga. Selain itu, emas adalah instrumen investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Sebagai harta benda berharga, aset ini juga menjadi instrumen investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan karena nilainya cenderung lebih tinggi dari jenis logam mulia lainnya seperti platinum dan palladium. Bahkan, logam mulia ini terkenal dengan sebutan safe haven. Hal tersebut membuat aset ini mampu melindungi kekayaan seseorang dari kondisi ekonomi yang tidak stabil atau inflasi. Saat terjadi penurunan nilai uang, instrumen investasi ini justru memiliki nilai yang cenderung naik. Adanya kecenderungan harga emas yang naik di tengah situasi perekonomian yang melemah ini membuat aset berkilau ini menjadi alternatif investasi yang aman. Berdasarkan sejarah, emas menjadi bahan perhiasan bangsa Mesir sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Di abad ke-19, logam mulia ini sudah menjadi acuan nilai mata uang. Pada tahun 1821, Britania Raya menggunakan logam keemasan yang berkilau ini untuk menentukan nilai mata uang pound sterling dalam transaksi jual-beli. Mata uang tersebut berupa koin logam mulia. Setelah itu, beberapa negara lainnya seperti Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan negara lainnya mengadopsi cara tersebut. Sejak zaman dahulu, jenis logam mulia ini menjadi mata uang atau perhiasan yang bernilai tinggi dan menjadi simbol kekayaan atau kemewahan di berbagai negara. Proses untuk memperoleh logam mulia ini cukup panjang. Di samping itu, jenis logam mulia ini juga memiliki warna yang berbeda daripada logam mulia perak atau silver sehingga mengandung simbol kesejahteraan secara nilai psikologisnya. Ciri-ciri emas asli: 1. Memiliki warna mengkilap. Pada logam mulia ini memiliki unsur kimia yang unik daripada jenis logam lainnya. Emas berasal dari proses magmatisme yang menghasilkan endapan mineral yang unik. Hal itu membuat jenis logam mulia ini memiliki karakteristik warna kuning yang mengkilap dan berkilau. Berbeda dengan yang palsu cenderung berwarna kuning gelap, kilauan logam mulia ini membuatnya semakin bernilai sejak zaman dahulu. 2. Tidak berubah warna sampai kapanpun. Emas asli tidak akan berubah warna. Berbeda dengan yang palsu justru mudah pudar dan mudah berubah warna seiring berjalannya waktu. Saat ditetesi larutan asam, logam mulia ini tidak akan bereaksi apapun dan tidak menunjukkan perubahan. Namun, produk palsu akan mengalami perubahan warna saat terkena larutan asam. Selain itu, logam mulia palsu akan meninggalkan goresan warna hitam bergesekan dengan kertas atau keramik. 3. Mudah dibentuk. Jenis logam mulia ini memiliki sifat unik, bersifat lunak dan mudah ditempa. Semakin tinggi kadar emas, semakin lunak wujudnya. Karat adalah acuan pengukuran tingkat kemurnian emas berdasarkan jumlah persentase logam mulia yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pengrajin perhiasan mencampur logam lain seperti perak, tembaga, dan jenis logam lainnya agar dapat digunakan selama aktivitas sehari-hari. 4. Bersifat non-magnetis. Umumnya, logam bersifat magnetis. Namun, jenis logam mulia ini bukan merupakan logam bersifat magnetis. Saat kamu mendekatkan emas dengan magnet, maka logam mulia tersebut tidak akan menempel. Untuk itu, kamu dapat mendekatkan jenis logam mulia ini dengan magnet sehingga kamu mengetahui keasliannya. 5. Tidak mudah rusak seiring berjalannya waktu. Logam mulia ini tidak akan berubah bentuk sampai kapanpun. Jenis logam mulia ini memiliki tingkat kepadatan yang tinggi sehingga bentuk fisiknya tidak akan berubah warna atau bentuk dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat kepadatan logam mulia, maka semakin tinggi tingkat kemurniannya. 6. Memiliki bunyi nyaring. Ciri selanjutnya, logam mulia ini memiliki bunyi nyaring dan panjang saat bersentuhan dengan sebuah koin. Kamu dapat mencermati suara emas untuk memastikan keasliannya. Logam mulia yang palsu tidak memiliki bunyi yang nyaring.
6. Ada sertifikat. Setiap produk logam mulia yang beredar tentu memiliki sertifikat sebagai bukti keasliannya. Kertas sertifikat menunjukkan deskripsi produksi logam mulia, garis warna-warni yang khas, dan watermark perusahaan yang memproduksinya. Kamu dapat melihat garis berwarna tersebut saat melihat di bawah sinar ultraviolet. Selain itu, produk fisik logam mulia ini memiliki nomor seri khusus berupa ukiran pada logam mulia tersebut. Sertifikat ini juga menunjukkan keterangan tingkat kemurnian sebuah logam mulia. Jenis-jenis emas. 1. Emas batangan. Emas batangan adalah jenis logam mulia berbentuk batangan yang juga terkenal dengan sebutan emas lantakan. Jika membeli logam mulia ini, kamu akan memperoleh sertifikat sebagai tanda keasliannya. Bahkan, ada kode emas berupa nomor seri khusus yang terukir di setiap produknya. Di Indonesia, produk jenis ini memiliki berbagai bentuk. 2. Emas perhiasan. Emas perhiasan adalah jenis logam mulia berbentuk perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, anting, liontin, dan perhiasan lainnya. Nilai dan harga aset berharga ini bergantung pada berat, kadar karat, dan biaya pembuatan perhiasan. Umumnya, orang menganggap bahwa perhiasan emas 24 karat itu menjadi produk terbaik. Padahal, logam mulia 24 karat itu tidak cocok untuk perhiasan karena sifatnya yang lunak. Idealnya, sebuah perhiasan itu memiliki kemurnian 18 karat atau setara dengan 75% emas murni sehingga perhiasan tidak mudah berubah warna atau bentuk dan memiliki nilai yang tinggi. Jenis logam mulia ini juga cocok menjadi investasi jangka panjang. Selain tampil cantik dengan perhiasan yang berkilau, kamu juga dapat memperoleh keuntungan penjualan perhiasan. 3. Koin emas. Koin emas adalah jenis logam mulia berbentuk koin dengan ukuran tertentu. Biasanya, koin ini memiliki desain yang beragam di setiap sisinya. Koin ini berfungsi sebagai mata uang, aset investasi, mahar, hingga aset koleksi para kolektor. Pemerintah juga memproduksi koin ini tetapi tidak beredar dalam transaksi sehari-hari karena nilai metalnya melebihi nilai nominalnya. Oleh karena itu, koin ini menjadi simpanan aset di bank sentral. 4. Emas putih. Emas putih adalah jenis logam mulia murni yang memiliki campuran logam sehingga memiliki warna putih seperti perak atau palladium. Logam mulia ini memiliki daya tahan yang kuat dan tahan lama karena memiliki campuran logam lainnya. Variasi ini sangat ideal untuk membentuk perhiasan yang ringan dengan desain yang beragam. Perhiasan emas putih menjadi alternatif bagi kamu yang menyukai desain perhiasan berkesan modern dengan harga yang lebih terjangkau. 5. Emas digital. Di tengah perkembangan teknologi, masyarakat juga dapat melakukan investasi emas secara online. Adanya teknologi ini memungkinkan kamu untuk melakukan transaksi beli simpan emas digital. Jadi, kamu dapat berinvestasi aset kuning keemasan yang berkilau ini dengan mudah dan praktis hanya melalui aplikasi penyedia layanan jual beli logam mulia. Perusahaan tersebut akan menyimpan aset investasimu di brankas yang aman sehingga investor tidak perlu membingungkan tempat membeli logam mulia terpercaya. Di samping itu, investor juga dapat menghindari risiko pencurian barang berharga ini. Melalui aplikasi Tanam Duit, kamu juga bisa membeli emas digital maupun cetak, bahkan, kamu dapat membelinya mulai dari Rp10.000. Jika suatu saat kamu ingin mencetaknya, maka proses pencetakannya juga mudah dan pengiriman aman sampai ke alamat tujuan. Jadi, transaksi aset berharga ini dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Manfaat emas. 1. Instrumen investasi. Pertama, emas menjadi salah satu instrumen investasi yang paling populer sebagai aset kekayaan yang bernilai tinggi. Logam mulia ini cocok sekali untuk investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun karena nilai instrumen investasi ini cenderung naik. Di saat kondisi ekonomi melemah atau terjadi inflasi, jenis investasi ini justru memiliki nilai yang stabil hingga mengalami kenaikan. Hal ini membuatnya menjadi aset safe haven, yakni aset yang nilainya meningkat di tengah kondisi pasar yang tidak stabil. Untuk itu,
kamu tidak perlu ragu mempertimbangkan aset logam mulia sebagai alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Sekarang kita akan membahas penemuan harta karun emas terbesar di dunia. 10 temuan harta karun emas terbesar di dunia. Peti mati Raja Tutankhamun memiliki berat sekira 125 kg dengan mahkota topeng emas ikonik. Harta karun emas menjadi salah satu simbol kekayaan dan keindahan yang abadi, telah dikaitkan erat dengan penemuan-penemuan luar biasa sepanjang sejarah manusia. Perburuan emas pun tidak hanya terbatas kepada arkeolog saja, tapi juga masyarakat awam dalam kesehariannya telah menemukan penemuan luar biasa terkait logam mulia ini. Semuanya berdampak besar terhadap komunitas keilmuan dan membuat kagum banyak orang di seluruh dunia. Dari berbagai sumber, berikut 10 penemuan harta karun emas teratas di abad terakhir di dunia. 1. Peti mati berlapis emas Raja Tutankhamun. Salah satu harta karun emas yang paling mencolok berasal dari masa seabad lalu, milik seorang raja Mesir atau Fir'aun Tutankhamun. Kematiannya yang terlalu dini di usia muda telah memikat imajinasi dunia selama berabad-abad. Makamnya bersembunyi di lembah para raja di tepi barat Luxor. Arkeolog Inggris Howard Carter mengungkapkannya pada bulan November tahun 1922 dan menarik perhatian dunia. Bagian dalam sebuah peti mati terdapat emas padat yang menakjubkan dengan berat sekira 125 kg. Peti berisi mumi raja itu juga dimahkotai dengan topeng emas ikonik. Di bagian luarnya terdapat sebuah mahakarya kayu berlapis emas yang menggambarkan raja dalam wujud Osirian. 2. Rakit Muisca. Artifak Muisca ini ditemukan pada tahun 1969 oleh seorang petani. Dipercaya bahwa artefak tersebut menggambarkan upacara inisiasi penguasa baru. Terbuat dari paduan emas, perak, dan tembaga, Muisca memiliki kilau kuning kemerahan yang unik. Tekstur kayu rakit mencerminkan deskripsi ritual, dengan penggaris digambarkan secara jelas di tengah sosok-sosok kecil yang sedang mendayung dan mengenakan topeng. 3. Harta karun Panakyuriste. Harta karun emas Panakyuriste ini merupakan harta karun Tracia paling mewah, ditemukan pada tahun 1949 oleh 3 bersaudara di Bulgaria Tengah, terdiri dari 9 bejana emas, termasuk piale, ampora, dan 7 riten. Harta karun tersebut memiliki berat total lebih dari 13 pon dan dibuat dari emas 23 karat. Berasal dari abad keempat hingga ketiga SM, harta karun tersebut diyakini berfungsi sebagai perangkat upacara kerajaan. Kemungkinan untuk Raja Tracia dipajang di berbagai museum di seluruh dunia. Ini merupakan artifak budaya yang menonjol. Artifak ini juga menjadi koleksi seni utama Tracia di Museum Sejarah Nasional di Sofia, Bulgaria. 4. Emas Pepita Cana. Batangan emas Pepita Cana yang mengesankan ditemukan di Serra Pelada, Brazil pada 1983. Harta karun emas ini memiliki berat 65 kg dan sekarang dipajang di Museum Brasilia. Pepita Cana sempat menjadi kontroversi karena ukurannya lebih besar saat pertama ditemukan, tetapi hancur berkeping-keping selama masa pemulihan. Meskipun demikian, bongkahan ini tetap menjadi bongkahan terbesar di dunia. 5. Emas Baktria. Pada tahun 1978, para tim arkeologi Soviet Afghanistan yang dipimpin oleh arkeolog Rusia Viktor Saryanidi melakukan penggalian di Tilia Tepe, yang diterjemahkan menjadi Bukit Emas dalam bahasa Persia. Penggalian tersebut menemukan 20.600 item, termasuk koin, emas, perak, gading, dan batu mulia. Artifak ini berasal dari tahun 100 SM dan 100 M, meliputi kalung, ikat pinggang, medali, dan bahkan mahkota. 6. Tangan iman. Dikenal dengan nama tangan iman, bongkahan emas ini berbentuk sangat khas dengan berat 28 kg. Emas ini ditemukan oleh pemburu emas Kevin Hillier pada 1980 di Wedderburn, Victoria, Australia. Saat ini, tangan iman ini tetap menjadi salah satu bongkahan emas paling besar yang pernah ada.
7. Harta karun Malagana. Harta karun Malagana ditemukan pada 1992 oleh seorang pekerja pertanian tebu di lembah Cauca, Kolombia secara tidak sengaja saat mengoperasikan traktor. Harta karun ini kini berada di Museo del Oro di Bogota, Kolombia setelah ditebus senilai 5 miliar rupiah dari para penjara. 8. Emas Staffordshire Anglo-Saxon. Staffordshire Hoard menjadi koleksi emas dan perak Anglo-Saxon terbesar yang pernah ditemukan. Penemuan emas ini terdiri dari hampir 4.000 benda, terutama perlengkapan perang. Detektor logam arkeolog Terry Herbert menemukan potongan pertama pada 2009. Para arkeolog lainnya kemudian melakukan penggalian selama 4 minggu, mengungkapkan bahwa semua barang timbunan ditemukan di dekat permukaan. Kemungkinan besar disebabkan oleh erosi. Sayangnya, artefak tambahan yang ditemukan pada tahun 2012 ketika ladang kembali dibajak. 9. The Hoos Hoard. Hoos Hoard ini dikenal sebagai koleksi terbesar temuan emas Romawi akhir yang pernah digali di Kekaisaran Romawi. Terletak di Suffolk, Inggris. Asal-usul timbunan ini berasal dari abad ke-5 SM hingga awal abad ke-5 Masehi. Terdiri dari 4 kg emas dan 27 kg perak, harta karun ini memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai hari-hari memudarnya kekuasaan Romawi di Inggris. 10. Harta karun Kaisarea. Pada 2015, telah ditemukan harta kengun Kaisarea. Saat menyelam di dekat pelabuhan kuno Kaisarea, seseorang bernama Zephilka Fire melihat koin emas berhiaskan tulisan Arab di dasar laut. Logam emas alias dinar ini memberikan gambaran sekilas tentang sejarah Kaisarea pada masa dinasti Fatimiyah Islam sebelum Perang Salib Pertama.